warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang akan membawakan materi flow dan mindfulness. Sebelum kelompok kami mulai mempresentasikan, ada baiknya saya akan memperkenalkan satu persatu teman-teman kelompok saya. Jadi ada saya sendiri, Wari Musdalifah Al-Sadila sebagai moderator, ada Zulfia Hairunsyah Syarif, ada Fitri Indah Saraswati, ada Rina Ika Putri, dan ada Arnida. Nah, mungkin tidak usah lama-lama, langsung saja ke materi pertama terkait flow dan mindfulness yang akan dijelaskan oleh teman saya, Zulfia Khairunisya Syarif. Untuk Nisa, saya persilahkan. Terima Boleh sekalian kasih, di-share screen juga ya. moderator. Iya, ini. Sudah terbagi kan? Oke, silakan Nisa. Ya, ini materi kita, flow and mindfulness. Kemudian nanti kelompoknya. Nah, ini ada outline-nya dulu. Kita pertama bahas tentang flow, sebagian konsep teori dan dimensi. Nah, saat sebelum kita bahas flow itu sendiri, kita bahas dulu kenapa kita bicara tentang flow. Nah, karena ini kan basicnya di psikologi positif. Dan kalau kita membahas psikologi positif, itu objeknya bisa individu atau kelompok masyarakat. Nah, khusus ke subjektif atau individunya itu membahas tentang beberapa konstruk atau karakter, dan itu dibagi berdasarkan waktu antara di masa lalu, in the past, in the future, di masa depan, sama at the current moment, di masa sekarang. Kalau di masa lalu itu dia bahas tentang well-being, contentment itu rasa rasa cukup, satisfaction itu rasa puas. In the future tentang harapan dan optimisme. Kalau di masa sekarang, nah itu ada pengalaman senang dan flow. Nah, flow itu terkait proses meraih kebahagiaan itu sendiri melalui kemampuan mengendalikan inner life. Nah, uh, flow ini nantinya dikembangkan sama Mihaly Csikszentmihalyi sejak 1975. Nah, masuk ke konsep flow. Karena sebagai bagian dari psikologi positif, jadi kita harus mulai dulu dengan apa itu kebahagiaan atau happiness menurut Csikszentmihalyi. Nah, menurutnya Csikszentmihalyi, happiness itu sendiri bukan sesuatu yang datang begitu saja. Bukan sesuatu yang kalau kita kejar atau kita cari, terus itu perasaan itu datang. Ternyata tidak seperti itu. Justru kalau dicari malah hilang. Kalau malah tidak dicapai. Dia pakai pendapat filsuf yang namanya J.S. Mill. Dia bilang, ayo coba tanyakan ke diri kalian, apakah saya bahagia? Nah, kalau dipertanyakan atau dipikirkan justru tidak ada rasa itu. Nah, karena itu saat dikejar hilang, malah tidak ada perasaan kebahagiaan. Nah, menurut Csikszentmihalyi, kebahagiaan itu terjadi ketika kita benar-benar terlibat secara detail di dalam kehidupan kita, baik itu masa-masa yang menyenangkan maupun masa-masa sulit, ups and downs, better and worse. Kita terlibat di dalamnya tanpa menghakimi. Nah, dia bilang untuk mencapai kebahagiaan ini kan sulit ya, karena tadi ya kalau dikejar malah tidak ada. Nah, gimana caranya? Nah, dia lihat kalau kebahagiaan ini bisa diraih dengan pathway. Dia mengakui kalau akan sulit untuk meraih kebahagiaan itu, tapi ada titik awalnya. Nah, apa itu titik awalnya? Yaitu ini, belajar mengontrol kesadaran kita. Kesadaran yang dimaksud, ya betul, consciousness. Tapi beda sama psikologi psikologi analitik. Menurut menurut Csikszentmihalyi, kalau kita bisa mengontrol kesadaran kita, kita jadi punya kemampuan untuk mengontrol dan mengendalikan atau mengatur informasi dan membuat keputusan-keputusan yang lebih bijak tentunya karena ada kesadaran penuh. Nah, apa itu definisi consciousness menurut Csikszentmihalyi?
Mihaly. Dia bilang kesadaran itu adalah wadah bagi seluruh hal yang kita rasakan dan yang kita pikirkan. Pikiran, perasaan, emosi, dan memori-memori ini yang disebut inner life atau kehidupan batin yang ada di dalam kesadaran. Nah, kesadaran ini dibentuk oleh atensi. Nah, di mana hal-hal yang kita beri perhatian, nah itu yang akan memenuhi wadah kesadaran. Nah, cuman kesadaran ini ada tantangannya antara antara bisa kesadaran itu bisa kacau atau bisa teratur. Kacau disebutnya disorder in consciousness. Kalau teratur disebut order. Nah, masalahnya kalau kesadaran itu kacau, kita bisa mengalami kebingungan karena kita tersedot sama hal-hal atau atensi kita yang tersedot ke hal-hal yang bikin kita bingung, cemas, atau tidak sinkron sama tujuan hidup atau tujuan aktivitas. Nah, ini yang nantinya dari disorder in consciousness akan melahirkan psychic entropy atau kekacauan batin. Nah, sementara kalau perhatian kita bisa diarahkan dengan jelas sesuai dengan tujuan, eh, ada aktivitas yang bermakna juga dan menantang. Nah, dia bilang kalau antara aktivitas yang menantang dan kemampuan kita itu seimbang, nah ini membuat kesadaran kita jadi harmonis dan teratur. Kalau kesadaran kita teratur, kita akan merasa tenang, fokus, dan mampu mengarahkan hidup. Nah, itulah kalau order in consciousness akan mengarahkan ke pengalaman flow. Nah, masuk deh kita ke flow. Pertama-tama lagi, kenapa disebut flow? Nah, ini kan Csikszentmihalyi bagian dari psikologi positif tentang kebahagiaan. Jadi dia meneliti selama 25 tahun untuk menanyakan orang-orang terkait apa yang dirasakan orang-orang ini ketika mereka melalui pengalaman yang menyenangkan, ketika mereka menikmati hidup, apa yang mereka rasakan sebenarnya. Dan kebanyakan orang-orang itu menjawab bilang, oh iya em, saya merasa seperti mengalir saat mengerjakan sesuatu, atau saya merasa seperti terbawa suasana gitu. Terus si Csikszentmihalyi ini terpikirkan, oh itu ada satu kata yang menggambarkan, yaitu flow. Nah, kemudian dari sini kita dia mendefinisikan flow itu sebagai istilah yang menggambarkan mental state di mana kesadaran kita itu jelas dan sinkron sama aktivitas. Kita benar-benar eh, fully absorb di dalam aktivitas yang kita lakukan, semua pemikiran, atensi, dan aksi itu menyatu semuanya. Yang di luar itu atau distraksi itu tidak ada dan semuanya terasa blur. Kalian pernah nonton? Kalau yang saya bayangkan tuh ini kayak em, kalian pernah nonton ini hafalan surat Delisah yang dia lagi sholat terus dia nggak rasa gempa kayak atau banjir, tapi dia nggak rasa kan? Itu mungkin itu jadi salah satu contoh dia benar-benar fully absorb dan mengalami flow. Nah, pengalaman ini itu sangat memuaskan sampai kita melakukannya tanpa motivasi ekstrinsik. Tidak penting itu upah atau penilaian orang lain, tidak ada impresi, tapi kita melakukannya benar-benar untuk kesenangan itu sendiri. Kalau katanya Siksen Mihaly, contohnya itu bisa saat berolahraga atau melakukan arts, permainan, hobi, bahkan aktivitas rutin seperti pekerjaan pun bisa bisa kita mengalami flow karena itu tadi kan tergantung di mana kita menempatkan atensi kita, kesadarannya itu gimana memaknainya. Nah, hanya saja kayak tadi flow ini ada tantangannya yang mana yang itu tadi harus melawan psychic entropi, kacauan batin ketika em,
Consciousness itu di state yang sedang kacau. Nah, kemudian dari sini Csikszentmihalyi jadi berpikir, jadi bagaimana atau kenapa aktivitas-aktivitas ini bisa jadi memuaskan gitu bagi orang-orang. Nah, jawabannya dia membuat komponen atau elemen-elemen enjoyment. Isinya ada 8. Nah, ini isinya. Pertama, kita jelaskan satu-satu. Ada challenge skill balance. Di sini sebenarnya disebutkan sebagai komponen key di dalam flow antara antara tantangan sama kemampuan kita itu harus seimbang. Jadi kalau kita mengerjakan tugas atau tanggung jawab, aktivitas, kita butuh tantangannya itu sama skill kita itu tuh seimbang. Contohnya kayak kalau misalnya selama ini kita kita biasa misalnya tuh kita punya skill bisa gambar, tapi selama ini skillnya itu cuman bikin gambar abstrak, terus kita mau belajar learning figure, emang agak susah di awal tapi manageable lah, bisa diatur. Nah ini kan challenge skill balance itu kunci utamanya di dalam flow. Jadi si Csikszentmihalyi ini buat diagram, ini buat diagram flow, kelihatan kan pointernya. Iya. Nah, ini diagramnya. Yang bagian ini apa sih, sumbu horizon, no, sumbu vertikal ini tantangan, sama sumbu horizontal itu skillnya. Di tengah-tengah ini saluran flow agar kita bisa experiencing flow state. Nah, gimana bacanya? Gini, kalau misalnya tantangannya itu rendah, tapi skill kita tinggi, kita punya keterampilan yang tinggi, justru yang ada tuh rasanya bosan untuk mengerjakan tugas itu. Nah, supaya bisa mengerjakannya secara flow, kita harus naikkan tantangannya. Karena kan skillnya sudah tinggi, jadi tantangannya yang dinaikkan agar sesuai sama kemampuan kita. Kalau begitu, kita sudah bisa mencapai saluran flow. Nah, sebaliknya, kalau skillnya rendah, tapi tantangannya tinggi, yang ada justru bingung, cemas mengerjakan tugas-tugas itu. Karena tantangan yang besar ini ternyata tidak sesuai sama kemampuan kita yang masih rendah. Nah, gimana caranya? Ya berarti skill kita atau keterampilan kita yang harus dinaikkan pelan-pelan, nggak langsung pergi ke level yang tinggi, tapi secara bertahap. Nah, kalau misalnya challenge-nya rendah sama skill-nya juga rendah, bukan di flow channel, karena flow channel harus ke atas, itu justru namanya apati. Artinya ya berarti kita apatis sama tugas itu, ya kita enggak, kayak kita udah pergi ke suatu seminar terus kita nggak punya skill tentang itu, terus disuruh buat tugas, berarti kan kayak enggak ada yang bisa dilakukan, apatis. Ini jadi gambarannya flow, gimana itu flow digambarkan. Ini challenge sama skill itu harus seimbang. Komponen selanjutnya adalah full concentration on task. Jadi individu itu harus benar-benar konsentrasi sama sama tugasnya. Setiap atensinya itu berfokus untuk mengerjakan si tugas itu. Jangan dulu memikirkan hal lain. Misalnya di sini ketika ahli bedah lagi operasi pasiennya, mereka harus benar-benar konsentrasi untuk membaca sinyal tubuh pasien. Nah, gimana caranya? Ini tuh bisa dibantu dengan menghilangkan distraksi. Di luar dari contoh bedah ya, kita bisa lakukan dengan tidak ada distraksi dulu atau pakai Pomodoro teknik. Selanjutnya kita mesti punya goals atau tujuan yang jelas. Selain tujuan yang jelas, kita juga tahu tahap-tahap apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Contoh misalnya pas kerja tugas ini, kita mulai dari
kita harus mulai dari konsep teorinya sebelum pergi ke dimensi, lalu ke faktor dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Caranya untuk punya tujuan yang jelas itu kita breaking satu tujuan yang besar ini ke dalam tugas-tugas yang kecil seperti chunking atau juga pakai 135 teknik, yaitu satu tujuan besar, terus tiga medium task, terus lima small task. Komponen selanjutnya ada immediate feedback. Maksudnya di sini ketika kita dapat tugas, kita bisa langsung dapat feedback atau umpan balik biar kita bisa tahu salahnya kita di mana, progresnya di mana. Misalnya, misalnya kayak kita buat laporan terus di review. Caranya itu feedbacknya bisa dari apa ya namanya? Bukan fasilitator, bukan selalu namanya dosen, tapi yang lebih ahli ataupun juga peer feedback atau kita sendiri bisa melakukan checklist atau bikin timer. Komponen selanjutnya ada yang dibilang action sama awareness itu menyatu. Jadi saat kita mengerjakan tugas, perasaan saat doing the task, melakukan pekerjaan itu sama kesadaran kita tuh benar-benar dilakukan secara otomatis, tapi otak kita juga bekerja. Jadi antara otak sama yang dikerjakan itu menyatu gitu. Misalnya, menyatu dan juga dikerjakan secara otomatis kayak ada muscle memory. Misalnya di sini saya ambil kayak K-pop idol dancer atau dancer-dancer lain lah, karena mereka kan ngedance, badannya badannya bergerak tapi juga kesadarannya ada. Atau saat kita menulis diary atau refleksi, nah gimana caranya? Caranya itu melatih sampai gimana skill ini bisa menjadi muscle memory atau otomatis. Kemudian ada sense of control. Sense of control ini maksudnya kita punya perasaan bisa mengontrol hal-hal. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol begitu. Misalnya eh, saat kita dikasih tanggung jawab, kita bisa mengatur sendiri kapan saya mau memberikan laporan ini dan benar-benar tepat waktu, tidak menjadi blocker bagi orang lain. Jadi ada rasa kontrol itu. Misalnya di sini kayak mekanik mekanik itu menyelesaikan hal-hal yang sulit. Jadi pas mereka dapat tantangan kesulitan itu mereka nggak panik lagi. Atau saat programmer yang aplikasinya bermasalah, tapi mereka udah bisa menyelesaikannya sendiri. Nah, gimana caranya untuk bisa sense of control? Yaitu bangun skill dan em, persiapkan rencana-rencana cadangan. Komponen yang ketujuh, loss of self-consciousness. Nah, saat kita mengerjakan tugas itu, kita jadi kehilangan, kita kan tadi absorb sama kegiatannya. Jadi, penilaian tentang orang lain untuk impresi atau penilaian judgment ke diri sendiri kita itu tidak ada karena kita sangat fully absorb, sangat concern sama tugas itu sendiri sampai kita tidak khawatir sama hal-hal di luar tugas itu. Tapi katanya paradoksnya kita bisa jadi punya self consciousness ketika selesai di pengalaman flow. Kayak misalnya kan saat kita mengerjakan tugas, kita tuh sebaiknya kalau di dalam sini kita tidak perlu khawatir dulu akan di ini akan dikoreksikah atau bahkan yang positif kayaknya ini bagus deh. Em, saya paling bagus saya paling bagus tugasku, ada mungkin perasaan kayak gitu, tapi itu dikeluarkan dulu. Nah, nanti katanya paradoksnya nanti pas selesai kita mengerjakan bisa saja perasaan bangga sama diri sendiri itu ada atau baru muncul kesadaran diri itu setelah selesai di pengalaman flow.
Misalnya di sini saat penyanyi atau band yang lagi manggung, mereka tuh nggak rasa em, audiensnya teriak-teriak, mereka nyanyi aja gitu, flow mengalir, mengerjakan tugasnya. Caranya gimana? Ya fokus di task, di bukan di luar itu sendiri. Alter sense of time itu adalah katanya di sini ketika kita mengalir sama tugas itu tuh ada persepsi waktunya yang berubah. Bisa waktu itu terasa lambat atau terasa cepat. Misalnya kalau kita kerja tugas terus nggak dirasa ternyata kita udah duduk selama 3 jam untuk mengerjakan tugas itu. Jadi um, waktu itu berlalu begitu saja. Gimana caranya? Caranya hindari melihat jam katanya di sini dan benar-benar immersively absorb sama tugas itu. Nah, catatan untuk komponen of enjoyment, nggak selalu seluruh komponen ini dirasakan untuk dibilang flow. Tapi juga ada aturannya bahwa kalau semua komponen ini muncul, berarti flow experience-nya itu sangat kuat. Tapi kalau setengahnya, tetap flow, tapi kurang intens aja. Kalau few presence kayak misalnya beberapa saja yang dirasakan kayak konsentrasi saja itu kurang disebut dengan flow. Nah, gimana dimensi flow? Si Sandy sendiri itu tidak membuat flow dimensi flow hanya 8 komponen enjoyment yang tadi. Nah, nanti baru penelitian-penelitian yang meneruskan teori ini yang membuat dimensi karena kebutuhan psikometri untuk penelitian kan atau untuk alat ukur gitu. Terus ada beberapa yang sudah membuat dimensinya, ada yang bilang 3 dimensi flow yaitu absorption, effortless, control, sama intrinsic reward. Ada juga yang bilang flow punya 2 dimensi yaitu fluency dan absorption. Tapi di sini saya akan memilih dimensi flow yang punya alat ukur dan yang sering digunakan yaitu punyanya Jackson dan Marsh tahun 1996 yang sering dipakai yaitu flow state scale. Dan isinya adalah dimensi yang dia bangun itu hanya dari 8 komponen Csikszentmihalyi yang tadi. Cuman dia tambah lagi satu tentang autotelic experience. Autotelic experience ini pendapat Csikszentmihalyi juga tentang flow. Cuman dibedakan, dia tidak termasuk 8 komponen. Dia itu kayak pemikiran yang berbeda. Cuman si Jackson dan Marsh itu dia tambahkan autotelic, tapi tetap dari definisi Csikszentmihalyi. Artinya yaitu aktivitas yang kita lakukan itu rewarding untuk tugas itu saja dan secara intrinsik. Kita benar-benar menikmatinya tanpa imbalan luar atau external motivation. Begitu dari saya. Saya kembalikan ke moderator dulu atau mungkin langsung ya. Oke, Ini terima kasih. tentang faktor pengaruh. Ya, terima kasih Nisa untuk penjelasannya. Mungkin untuk faktor pengaruh dari flow itu sendiri akan dijelaskan oleh Fitria Indah Saraswati. Untuk Rara, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi flow. Nah, di sini ada 3 faktor, yaitu faktor internal, eksternal, dan situasional. Saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal, yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat mempengaruhi flow jika metodenya diubah menjadi diskusi kolaborasi. Problem-based learning lebih mendukung flow dibanding dengan metode ceramah. Kemudian media pembelajarannya bisa menggunakan media interaktif seperti games, kemudian tools online yang dapat meningkatkan peluang flow. Kemudian sikap dan kemampuan pedagogis guru. Jadi, bagaimana cara seorang guru memberikan pemberian umpan balik, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk
merefleksikan itu dapat mempengaruhi flow. Kemudian fasilitas dan infrastruktur, adanya ketersediaan teknologi, sumber belajar, dan lingkungan yang belajar kondusif dapat mempengaruhi flow. Kemudian interaksi sosial dan dukungan sosial dari guru maupun teman juga dapat mempengaruhi terjadinya flow. Kemudian faktor internalnya, yang pertama ada optimisme. Optimisme adalah pandangan positif yang membuat mahasiswa atau siswa lebih mudah untuk meraih flow dalam diri mereka. Kemudian ada namanya self-concept dan self-efficiency, yaitu memiliki keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Terus self-regulated learning merupakan kemampuan mengatur diri, menetapkan target dan strategi belajar. Kemudian motivasi intrinsik juga dapat mempengaruhi flow karena adanya dorongan belajar karena minat atau kenikmatan pribadi. Kemudian ada mindfulness dan autonomi emosional, yaitu kesadaran diri dan kemampuan dalam mengelola emosi. Kemudian achievement goals, yaitu dapat menguasai materi, sehingga dapat mendorong flow. Kemudian faktor stres akademik, jika terlalu tinggi dalam stres dapat menghambat flow, tapi dalam kadar yang sedang dapat menantang atau bahkan bisa memicu flow. Dan terakhir, faktor situasional, yaitu keseimbangan antara tantangan dan keterampilan. Dalam hal ini, aktivitas harus cukup menantang supaya kita tertantang, tapi juga masih dalam jangkauan keterampilan kita sehingga tetap bisa berhasil. Contohnya, flow terjadi kalau guru mampu menyesuaikan tingkat tantangan dengan kemampuan siswa. Kemudian jenis kelamin, perempuan lebih cenderung mudah mengalami flow dibandingkan laki-laki. Kemudian status sosial ekonomi dan usia juga berpengaruh meski tidak dominan dalam flow. Durasi dan intensitas aktivitas dan kejelasan tujuan aktif. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Rara. Selanjutnya, dari flow sendiri, dari kelompok kami ini menemukan beberapa penelitian terkait flow. Mungkin bisa dijelaskan dari teman-teman flow? Baiklah, jadi saya mendapat beberapa hasil penelitian terkait flow. Yang pertama, dari jurnal Purwantini tahun 2017 yang berjudul Pengalaman Flow dalam Belajar. Jadi dalam jurnal ini memiliki tujuan untuk memahami flow dalam belajar pada mahasiswa magister yang pernah mengalami flow. Metodenya menggunakan studi kasus kualitatif, satu subjek wawancara mendalam, dan menggunakan analisis Miles dan Huberman. Hasilnya adalah flow tidak muncul dalam belajar. Jadi lambat itu hanya ada 3 komponen, yaitu fokus, keterlibatan, dan ide. Belajar justru dianggap kewajiban. Jadi flow itu tidak ada dalam pembelajaran, dalam hasil penelitiannya. Justru flow hadir dalam meditasi. Kemudian peran mindfulness, flow menjadi indikator keterlibatan intrinsik. Saat aktivitas bermakna meditasi, flow dapat tercapai, sedangkan pada belajar justru berorientasi eksternal. Jadi flow sulit untuk muncul dalam diri seseorang. Kemudian penelitian kedua dari Bosman, Wool, dan Wagner tahun 2023 yang berjudul Factors Influencing Flow Experience for of Adolescent During Physical Education. Nah, dalam jurnal ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya flow pada remaja di pelajaran pendidikan jasmani. Dengan menggunakan metode cross-sectional, subjeknya 115 siswa usia 11-18 tahun, dilakukan penelitian di Jerman dengan instrumen Flow Short Scale, FKS, analisis, dan menggunakan analisis regresi berganda. Hasilnya, flow dapat menurun sesuai dengan usia. Laki-laki lebih dominan besar dibanding perempuan. Nah, faktor pendukung flow itu rasa kompeten, tujuan yang jelas, variasi isi pelajaran, dan kebersamaan dengan teman, dukungan guru. Faktor teknisnya itu kesulitan tugas, otonomi tidak signifikan. Model menjelaskan 62% variasi flow.
Kemudian bagaimana peran mindfulness-nya? Flow berfungsi sebagai pendorong motivasi intrinsik siswa agar lebih terlibat dan menikmati aktivitas fisik di sekolah. Oke, akan dilanjutkan pada teman saya, penelitian yang ketiga. Terima kasih Nana. Saya akan lanjutkan bagian ketiga penelitian terkait flow ini dari Lau Hartik Su tahun 2021 di Taiwan. Judulnya tentang flow experience dan subjective well-being. Ada the mediating role of positive emotions in daily life. Jadi positif emosi itu jadi mediatornya. Tujuannya ini mau menguji apakah emosi positif memediasi hubungan antara flow harian sama subjective well-being. Metodenya dia pakai dia diary selama 14 hari. ESM itu experience subjective no, experience sampling method. Kalau tidak salah ini punyanya Csikszentmihalyi, tapi dia pakai secara kualitatif. Nah, untuk menulis pengalaman flow kita sebanyak 156 orang dewasa di FSS. Yang tadi itu yang saya jelaskan punya Jackson, dia memang punya dua versi antara versi shortnya sama long yang panjang. Berarti di sini dia pakai yang short scale. Lalu pakai panas sama SWLS yang subjective well-being-nya. Lalu metode ini dianalisis hipotesis pakai multi level. Hasilnya itu ternyata ditemukan kalau memang flow harian itu diari pengalaman flow bisa meningkatkan emosi positif sebagai yang akan menjembatani orang memasuki atau meraih subjective well-being. Nah, efek mediasinya itu sebanyak 45% yang dibilang kategori tinggi dan lebih kuat pada aktivitas intrinsik karena flow di sini dia didefinisikan sebagai eto tadi itu etotonic atau etalaktik experience yang tadi di sebagai dimensi yang kesembilan itu ah, berarti kan eh, flow-nya itu dia mengartikan sebagai keadaan-keadaan yang mereka tidak melihat motivasi ekstrinsik. Jadi aktivitas intrinsik itu lebih kuat meningkatkan flow. Dan dia juga lihat kan, kalau ternyata tidak ada kok perbedaan gender di sini jenis kelamin. Ternyata di sini ditemukan tidak ada perbedaan gender. Lalu peran mindfulness-nya itu sebagai penggerak dinamis well-being karena tadi kan emosi positif itu mengarahkan ke SWB dan kemudian mengubah aktivitas harian menjadi sumber flourishing melalui siklus flow dari emosi positif menjadi subjective well-being. Jadi mungkin bisa dibilang kalau kita membuat refleksi lalu memunculkan emosi positif, kalau kita dapat insight-insight yang berguna dan meaningful, nah itu akan membantu kehidupan kita jadi subjective well-being. Ya, sampai situ penelitian terkait flow. Selanjutnya kita pergi ke mindfulness. Saya kembalikan dulu ke moderator. Oke, terima kasih. Mungkin ini terima kasih untuk teman-teman Flow. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait mindfulness. Adapun yang akan dijelaskan terkait konsep teori, aspek mindfulness, faktor pengaruh, dan penelitian terkait mindfulness. Untuk konsep mindfulness sendiri akan dijelaskan oleh Rina Ika Putri. Untuk Rina Ika Putri, saya persilahkan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai konsep inti dari teori mindfulness, di mana mindfulness ini merujuk pada praktik kesadaran penuh yang melibatkan perhatian yang disengaja dan non-judgmental terhadap pengalaman saat ini, baik yang bersifat internal seperti pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh, maupun eksternal seperti lingkungan dan interaksi sosial. Jadi, teori ini itu berakar pada tradisi meditasi Buddhis yang telah diadaptasi ke dalam konteks psikologi barat, di mana mindfulness ini dipandang sebagai disposisi atau kecenderungan alami yang dapat dikembangkan melalui latihan untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik. Jadi,
Untuk definisi operasionalnya itu mindfulness itu bukan hanya sekedar relaksasi, melainkan kemampuan untuk hadir sepenuhnya di momen sekarang dengan sikap keterbukaan dan penerimaan yang memungkinkan individu untuk merespon pengalaman secara reflektif daripada reaktif atau otomatis. Jadi itu terdapat model utama, yaitu yang pertama model 5 faset dari Baer, dengan poin-poinnya itu ada acting with awareness atau kehadiran. Yang kedua ada describe atau memberi label. Yang ketiga non-judge, di mana di sini tidak menghakimi. Yang keempat ada non-react atau tidak reaktif. Yang kelima ada observe atau mengamati. Dan model kedua ada model 2 komponen dari Bishop et al. Yang pertama yang membagi menjadi 2 poin. Yang pertama self-regulation of attention atau fokus pada perhatian, dan yang kedua orientation to experience atau penerimaan pada pengalaman. Dan dari 2 model utama ini dikembangkan menjadi aspek yang dimana aspek ini akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu IP. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Untuk aspek-aspek mindfulness sendiri akan dijelaskan oleh saya. Jadi aspek-aspek mindfulness ini kami tuh menemukan ada 2 dari beberapa pilihan aspek-aspek mindfulness. Jadi kami mengambil yang menurut Baer yang Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ), sama menurut Bishop et al. Dan kawan-kawan tahun 2004. Nah, untuk Five Facet Mindfulness Questionnaire sendiri itu terbagi lagi atas 5. Yang pertama, acting with awareness atau penuh kesadaran dalam bertindak, di mana pada tahap ini misalkan itu contohnya kayak misalkan ada individu ini lagi menyikat gigi, terus dia fokus pada setiap gerakannya, dia rasakan sikat giginya, dia benar-benar fokus dalam kegiatan yang dia lakukan seperti itu. Jadi dia memberikan perhatian penuhnya terkait apa yang sedang dia lakukan, bukan secara otomatis atau terbawa pikiran lain. Nah, yang kedua ada describe, mampu menjelaskan pengalaman internal dengan tepat, di mana baik itu pikirannya, perasaannya, sensasinya, dengan kata-kata secara jelas dan tepat. Contohnya, seperti misalkan dia mengalami hari yang sulit atau menegangkan, terus dia menuliskan perasaannya di jurnal, terus dia tuliskan apa yang dia rasakan, kayak misalkan saya merasa cemas, tegang, terus ada perasaan-perasaan yang dilakukan, yang dia rasakan, misalkan ada terhimpit dada saya, terus dia mengalami pemikiran bahwa ini pekerjaan ini tidak selesai seperti itu. Jadi dia menjelaskan secara utuh apa yang dia rasakan. Nah, selanjutnya ada namanya non-judge, di mana tidak menghakimi pengalaman diri sendiri tanpa melabeli baik atau buruk. Contohnya itu seperti apa? Jadi ketika seseorang merasa sedih, jadi alih-alih dia menghakimi dirinya dengan berpikir, harusnya saya tidak merasa seperti ini, tetapi dia malah kalau di mindfulness itu malah terbaliknya. Jadi kayak, tidak apa-apa nih deh, saya merasa seperti ini. Ini mungkin memang begini terjadi. Dan kalaupun saya merasa sedih, itu tidak apa-apa. Jadi, saya percaya kalau apapun yang terjadi setelah ini, mungkin akan ada hal-hal baik yang terjadi setelah perasaan sedih ini, seperti itu. Nah, yang keempat, ada non-react, di mana tidak bereaksi secara impulsif terhadap pikiran atau perasaan, atau tidak emosional secara yang berlebihan, tidak lebay lah ibaratnya. Nah, contohnya itu kayak begini, misalkan kita lagi ada di kemacetan, terus habis itu daripada kita bereaksi marah, lebih baik kita ambil nafas dalam-dalam, terus kita alihkanlah perhatian kita, mungkin kalau kita lagi menyetir, daripada kita marah-marah, aduh ini orang di depan kenapa lambat sekali bawa mobilnya, lebih baik. Dan itu kayak perasaannya kayak lebih, daripada memberikan efek negatif ke dirinya kita yang lagi menyetir, mending kita dengar musik atau kita dengar podcast. Jadi itu juga memberikan dampak dampak positif. Jadi kayak kita lebih tenang dalam menyetir seperti itu. Terus ada tadi bukan observe ya guys, itu describe. Yang selanjutnya ada observe, mengamati pengalaman internal dan eksternal. Nah, di mana kayak misalkan kita lagi duduk di taman, terus kita lihat semua apapun yang kegiatan, mungkin ada yang lagi lari-lari, terus kita lihat
daun-daun yang goyang-goyang, terus kita rasakan angin yang pelan-pelan, sepoi-sepoi, terus kita amati semua itu dengan kesadaran penuh tanpa menganggap apapun yang terjadi itu adalah hal sepele. Nah, observe ini kita tuh mengamati secara sadar terkait pengalaman internal yang kita alami sendiri. Nah, baik itu internal ataupun eksternal seperti sensasi tibu, pikiran dan lingkungan sekitar seperti yang saya contohkan tadi. Nah, untuk menurut Bishop sendiri dan kawan-kawan ada dua komponen yang dia jelaskan. Jadi ada self-regulation of attention atau artinya tuh pengaturan perhatian di mana mampu arahkan dan atur perhatian pada pengalaman secara sadar. Aspek ini itu memberikan pengaturan perhatian ini, jadi orang itu bisa lebih waspada dan hadir sepenuhnya pada momen sekarang, serta mampu mengamati pengalaman tersebut tanpa reaktivitas otomatis. Contohnya seperti apa? Contohnya itu kayak kalau kita lagi cemas mau presentasi, misalkan kita mau presentasi terus kita cemas, terus ya alangkah lebih baiknya adalah daripada gugup, gemetar, mending kayak kita ambil nafas pelan-pelan, ambil waktu beberapa menit, fokus pada pernafasan, duduk dengan tenang, tutup mata, arahkan perhatian pada nafas yang masuk dan keluar, kayak kita tarik nafas dalam-dalam, kita keluarkan pelan-pelan. Jadi ketika pilihan lainnya muncul, kekhawatiran tentang presentasi, kita tidak lagi memikirkan pikiran tersebut, malah kita fokus dengan apa yang sedang kita lakukan, yaitu kita lagi menenangkan diri, bernafas. Nah, dengan cara itu, kita tetap hadir di momen itu dan bisa mengurangi kecemasan seperti itu. Terus ada orientation to experience, di mana terbuka pada pengalaman. Di sini kita melihat pikiran dan perasaan sebagai peristiwa yang bersifat sementara dan subjektif. Nah, di aspek ini atau di komponen ini, sikap ini bisa membuat seseorang untuk melihat pikiran serta perasaannya sebagai peristiwa yang bersifat sementara dan subjektif, bukan sebagai kebenaran mutlak atau bagian dari diri yang tetap. Nah, contohnya itu seperti apa? Jadi ketika kita marah, misalkan kita lagi ada di situasi tempat kerja, jadi kita lagi marah-marah di tempat kerja. Nah, daripada kita langsung melabrak orang yang membuat kita marah, lebih baik kita ambil lagi waktu sejenak, melihat perasaan itu, mengamati, dan sambil berkata ke diri sendiri bahwa kalau saya marah sekarang, itu tuh bagian pengalaman saya dan mencoba memahami mengapa sebenarnya Anda merasa seperti itu. Apakah sebenarnya memang betul-betul full dari orang yang bersangkutan atau sebenarnya mungkin dari kita juga. Jadi kayak kita terbuka dengan sikap ingin tahu dan sikap ingin tahu, terus kita tetap tidak menghakimi diri sendiri atau orang lain. Nah, dan yang paling penting dari aspek ini tuh kita tetap menerima bahwa perasaan itu hanya sementara, bukan dari identitas kita. Jadi kayak Sandak pemarah, Ji. Jadi itu bukan identitasmu, hanya jadi intinya adalah kita harus memahami dulu apa yang menjadi penyebab permasalahannya tanpa menjudge dirinya kita dan menjudge dirinya orang lain seperti itu. Nah, itu saja dari aspek-aspek mindfulness. Selanjutnya akan dijelaskan terkait faktor-faktor pengaruh mindfulness dari teman saya Arnida. Untuk Arnida saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Adapun yang ingin saya jelaskan ini adalah faktor yang mempengaruhi mindfulness yang dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini dibagi lagi menjadi 5 poin. Ya, ada yang resiliensi mental, strategi regulasi, emosi, stres kecemasan, religiusitas, dan kontrol diri. Yang pertama itu resiliensi mental, kemampuan seseorang untuk bangkit kembali, bertahan, dan tetap tenang ketika menghadapi tekanan, kesulitan dan kegagalan dengan kesadaran penuh individu dengan resiliensi tinggi. Contohnya seperti seorang pengusaha yang mengalami kebangkrutan, alih-alih larut dalam penyesalan, ia menyadari rasa kecewa yang muncul, mindfulness, lalu memilih untuk melihatnya sebagai pelajaran berharga. Dengan resiliensi, ia bangkit dan membangun usaha baru dengan strategi yang lebih baik. Yang kedua itu adalah strategi regulasi emosi. Regulasi emosi di sini dalam mindfulness adalah kemampuan untuk menyadari, memahami, dan mengelola emosi yang muncul dengan cara yang sehat tanpa langsung bereaksi secara impulsif.
Adapun regulasi emosi dibagi menjadi dua lagi, yaitu cognitive reappraisal, menafsirkan ulang situasi, dan cognitive dan expression uh, expressive suppression. Contoh dari cognitive reappraisal yaitu adalah contohnya saat karyawan ditegur oleh atasan di depan karyawan yang lain. Dengan cognitive reappraisal, menafsirkan ulang situasi, karyawan tersebut akan menyadari kesalahannya, lalu berpikir ini kesempatan untuk saya belajar lebih disiplin dan tidak harus merasa kesal. Yang kedua yaitu expressive suppression, penghindaran ekspresi emosi. Artinya, cara individu menahan atau menyembunyikan ekspresi emosi yang benar-benar mengubah perasaan di dalam diri. Contohnya ketika kamu marah sama teman kelasmu tapi tidak menunjukkannya, melainkan menutupi kemarahan tersebut dengan senyuman. Adapun yang ketiga, stres kecemasan. Dalam mindfulness, stres dan kecemasan dianggap sebagai gangguan atensi. Orang yang sedang cemas atau stres sering terjebak di masa depan, khawatir akan apa yang terjadi, atau terikat di masa lalu, menyesali sesuatu yang telah terjadi, sehingga sulit hadir di momen yang sekarang. Contoh, seseorang yang menghadapi ujian CPNS, merasa cemas berlebihan, berpikir bagaimana kalau saya gagal, bagaimana kalau orang tua saya kecewa. Pikiran ini membuat seseorang sulit berkonsentrasi membaca soal. Dengan mindfulness, ia belajar menyadari kecemasan tanpa menghakimi, lalu menarik nafas dalam-dalam, mengembalikan fokus pada soal ujian yang dihadapinya. Jadi, kecemasan dan stres dalam mindfulness dipandang bukan sesuatu yang ditolak, tapi disadari, diterima, dikelola, agar tidak menguasai pikiran. Keempat, religiositas. Seseorang yang memiliki tingkat religiositas yang tinggi selalu merasa tenang. Karena dalam agama, mengajarkan selalu menekankan kesadaran diri. Contoh, seseorang yang rajin sholat, berzikir, biasanya lebih mampu fokus dan lebih tenang. Yang terakhir, di faktor internal yaitu kontrol diri. Kontrol diri adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan pikirannya. Contoh, seorang ibu marah kepada anaknya yang tidak sengaja menjatuhkan pot bunga kesayangannya. Dia sadar bahwa dia sedang marah dan yang dia lakukan adalah menarik nafas dalam-dalam, menenangkan diri, dan memilih berbicara dengan tenang kepada anaknya. Oke, faktor eksternal dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah dukungan sosial. Dukungan sosial di sini yang dimaksud adalah seperti kayak keluarga, teman, dan lingkungan kerja. Dukungan sosial di sini artinya yaitu seseorang yang mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya seperti keluarga, teman, lingkungan kerja dalam menentukan pilihan hidupnya. Dalam studi terhadap pasien di mild cognitive impairment (MCI), dukungan sosial adalah faktor eksternal yang membantu praktik mindfulness. Contohnya, seorang istri yang didukung oleh suaminya untuk menjadi muslimah yang lebih baik, seperti memanjangkan jilbabnya, mengikuti kelas pengajian, dan lain-lain. Itu dukungan sosial. Adapun yang kedua, lingkungan fisik. Artinya, seseorang yang merasa tenang pada suatu tempat sehingga dapat berkonsentrasi. Contohnya, seorang santri yang memilih tempat yang sunyi agar dapat berkonsentrasi, menghafal hafalannya. Dan yang kedua, yang ketiga itu metode intervensi atau pelatihan. Metode intervensi atau pelatihan adalah suatu cara, teknik, atau program yang digunakan seseorang dalam meningkatkan kesadaran diri. Contohnya, sebelum pembelajaran berlangsung, guru memimpin 5 menit latihan mindful breathing agar konsentrasi belajar siswa meningkat. Adapun yang terakhir di sini adalah kondisi sosial ekonomi, kondisi finansial, status pekerjaan, dan akses terhadap sumber daya seseorang dalam melakukan mindful. Contoh, seseorang dengan finansial yang stabil dapat mengikuti program meditasi. Terus yang kedua, contoh yang kedua adalah pekerja dengan beban kerja berat cenderung kesulitan praktik mindfulness atau rutin meditasi. Saya kembalikan ke moderator.
Oke, terima kasih. Selanjutnya tidak berbeda dengan teman-teman flow. Jadi dari teman-teman mindfulness akan menjelaskan juga penelitian apa saja yang kita sudah temukan terkait mindfulness. Untuk teman-teman mindfulness mungkin boleh menjelaskan dari Karina. Penelitian dari Nadia Gavneski dan R. Craig dengan judul Mindfulness and Positive Reappraisal as Unique and Common Predictors of Positive Effect a Longitudinal Study. Dengan tujuan penelitian itu untuk menguji apakah mindfulness dan positive reappraisal memprediksi positif efek jangka panjangnya. Dan metode penelitiannya itu dia menggunakan longitudinal selama 6 bulan dengan responden 452 orang dewasa di Belanda, dan dengan menggunakan instrumen FFMK, RST, PANAS FPSS, dan dengan analisis SEM. Hasilnya itu mindfulness dan reappraisal signifikan, dan positif efeknya itu efek interaksinya meningkat 25% lebih tinggi bila keduanya tinggi. Di mana peran mindfulness di sini itu prediktor utama well-being, meningkatkan kesadaran non-judgmental dan mendukung reappraisal, mengurangi rumination sebagai katalisator efek positif dan target intervensinya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Karina. Mungkin untuk penelitian selanjutnya akan dijelaskan oleh Arnida. Untuk Arnida saya persilakan. Penelitian yang kedua itu ada dilakukan oleh Nandasari 2019 dengan judul Pengaruh Mindfulness terhadap Self-Regulation pada mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas yang mengerjakan skripsi. Adapun tujuan penelitiannya di sini adalah untuk menguji efektivitas mindfulness sebagai strategi regulasi emosi. Metode yang digunakan yaitu metode eksperimen dengan 260 mahasiswa stimulus foto IAS. Adapun hasilnya itu mindfulness efektif menetralkan respon emosional tetapi kurang kuat dibanding positif reappraisal untuk stimulus negatif, menunjukkan perlunya adanya penelitian lanjutan tentang dinamika respon emosional. Adapun peran mindfulness di sini itu strategi regulasi emosi yang membantu membawa pengalaman ke arah netral, namun bukan metode paling dominan untuk semua kondisi. Kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Dan untuk penelitian terkait itu dari penelitian terakhir dari Karing Oljan dan Billman tahun 2019 yang berjudul Relationship Between in Mindfulness Facet and Mental and Physical Health in Meditating and Non-Meditating Student. Jadi kayak ini dibandingkan antara siswa yang melakukan meditasi dan siswa yang tidak melakukan meditasi, seperti itu. Nah, jadi apa sih tujuan penelitiannya? Nah, tujuan penelitiannya itu untuk melihat apakah terjadi ada hubungan facet mindfulness dengan kesehatan mental dan fisik pada mahasiswa yang melakukan meditasi dan non-meditasi. Serta model mediasinya ada menggunakan kontrol atensi, kesadaran tubuh, regulasi emosi, dan non-attachment. Nah, metode yang digunakan survei cross-sectional online melalui 508 mahasiswa yang ada di Jerman, dan untuk jenis kelaminnya sendiri untuk perempuan dominan sebanyak 76% dengan rata-rata usia 23 tahun. Nah, meditatornya itu apa? Jadi mindfulness lebih tinggi dengan kontrol atensi reappraisal mode awareness dan non-attachment-nya. Jadi keluhan mental dan fisiknya itu menjadi lebih rendah. Beberapa jalur mediasi signifikan mendukung hipotesis. Nah, pengertian lebih lanjutnya ini, jadi model jalur mediasi yang diuji ini menunjukkan bahwa antara facet mindfulness, meditator yang diusulkan tadi yang saya jelaskan, memberikan yaitu kontrol, atensi, kesadaran tubuh, regulasi emosi, dan attachment, dan keseluruhan kesehatan mental serta fisik. Tetapi ada beberapa memang yang koefisien jalur yang tidak signifikan, misalnya antara kontrol, atensi, dan keluhan kesehatan mental. Nah, jadi kalau secara keseluruhan itu hasilnya ini bahwa
hipotesis ini mendukung bahwa hipotesis bahwa pengalaman meditasi berhubungan dengan peningkatan mindfulness dan kesehatan yang lebih baik pada mahasiswa. Nah, untuk peran mindfulness-nya sendiri, jadi disposisi ini perhatian sadar dan non-judgmental terhadap pikiran, tubuh, lingkungan, terkait positif dengan kesehatan mental dan fisik, menurunkan kecemasan, depresi, dan keluhan fisik. Nah, itu saja mungkin penjelasan dari penelitian terkait mindfulness. Kesimpulan dari presentasi kita malam ini adalah flow dan mindfulness ini sama-sama merupakan konsep penting dalam psikologi positif yang berfokus pada kesejahteraan subjektif individu. Di mana flow dia menggambarkan kondisi optimal ketika seseorang itu sudah larut sepenuhnya dalam suatu aktivitas yang menantang, namun sesuai dengan keterampilan atau yang dia senangi, sehingga bisa menghasilkan keterlibatan penuh, kepuasan intrinsik, sampai dengan kebahagiaan. Sementara itu, untuk mindfulness, dia lebih menekankan pada kesadaran penuh terhadap momen sekarang dengan sikap terbuka tanpa menghakimi, yang bisa membantu individu merespon pengalaman secara reflektif daripada reaktif. Nah, itu saja presentasi kami malam ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.